Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, seneng banget akhirnya bisa menyapa teman-teman di sini melalui podcast ini. Semoga banyak kebaikan yang bisa kita bagikan dan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan juga. Nah, di podcast kali ini Desi mau sedikit sharing ya teman-teman tentang apa ya namanya ya, mungkin bisa dikatakan ilmu hikmah atau apapun itulah, yang pasti, insya Allah itu bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini ya, Desi mau sedikit cerita lah ya, sedikit cerita atau sedikit curhat ya tentang, penerimaan diri atau penerimaan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hati kita. Jadi, hari ini ya teman-teman, Desi lagi belajar banget untuk menerima sesuatu yang memang ternyata itu sangat berat diterima oleh hati dan pikiran. Nah, yang namanya manusia ya, kadang-kadang kan kita punya enggak kadang-kadang sih, selalu ya, selalu punya harapan, punya ekspektasi, punya impian. Nah, tapi ekspektasi atau impian ini ya seringkali, dibenturkan dengan takdir yang ternyata, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dibenturkan dengan keadaan yang ternyata membuat kita harus menerima itu, apapun itu, baik itu perihal karir, perihal jodoh yang ternyata ya mungkin kita tidak berjodoh dengan orang yang kita cintai, mungkin kita tidak berjodoh dengan orang yang dulunya kita pernah berjanji mau hidup semati, atau hal-hal yang lainnya lah, perihal karir atau kehidupan atau apapun itu. Nah, eee, Desi tadi berpikir gini teman-teman, wah ternyata ngeri ya kalau kita tidak bisa menerima hidup kita sendiri atau bahkan mungkin kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah, eee, sangat besar kemungkinan kita nggak bahagia teman-teman terhadap hidup kita. Kita, hati kita tuh terus kemerungsung, apa ya kemerungsung, nggak tenang dalam menghadapi apapun itu. Karena apa? Otak kita, pikiran kita terus mencari-cari sesuatu yang, sesuai dengan keinginan kita. Hati kita tuh kayak nggak mau terima gitulah. Contohnya apa? Misal nih ya, contoh kecil lah, biasanya kan, kadang tuh suami itu ngajakin beli makan gitu, kita nggak sesuai sama keinginan kita. Atau contoh, kita tuh punya harapan ya sama pasangan kita atau siapapun itu, kita punya harapan A, tapi ternyata yang kita dapatkan adalah B. Nah, ketika kita tidak segera menyadari itu atau ketika kita tidak segera menerima itu dan tumpukan-tumpukan perasaan yang tidak bisa kita terima itu terus berada di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu akan membuat pikiran kita nggak jernih, akan membuat hidup kita itu, eee, tidak bisa terarah gitu loh teman-teman. Jadi ya bingung aja, sedih gitu. Nah, caranya gimana untuk kita bisa keluar dari, posisi atau keluar dari keadaan yang tidak kita inginkan itu? Salah satunya adalah dengan menerima teman-teman. Bukan salah satunya ya, mungkin itu adalah satu-satunya jalan adalah menerima. Nah, dalam proses menerima apapun itu, pasti kan nggak mudah ya, apalagi sesuatu itu misalkan sudah kita ikhtiarkan pol-polan, sudah kita tirakati pol-polan, bahkan mungkin sudah puasa dan segala macamnya, sedekah, apapun itu ikhtiar langit dan bumi yang pernah kita lakukan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pasti sangat berat menerimanya. Nah, caranya adalah bismillah ya, kita mulai dengan memperbanyak membaca sholawat. Nah, apakah, eee, dengan membaca sholawat itu akhirnya segala permasalahan kita bisa selesai? Segala takdir-takdir atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita itu bisa langsung kita terima? Mungkin iya, mungkin tidak.
Karena tergantung pada diri kita sendiri gitu kan. Nah, tapi dengan wasilah sholawat itu teman-teman, insya Allah hati kita itu bisa menjadi bersih, hati kita bisa menjadi tenang. Karena ini kalau nggak salah ya, Habib Lutfi kalau nggak salah itu pernah bilang, sholawat itu adalah zikir yang sifatnya itu mendinginkan gitu. Jadi sebanyak apapun sholawat yang kita dawamkan, sebanyak apapun sholawat yang kita baca, itu efeknya di dalam diri kita, efeknya di dalam tubuh kita tuh insya Allah dingin gitu. Itu katanya Habib Lutfi ya. Dan memang benar teman-teman, ketika kita mulai bersolawat, itu pertama yang akan kita dapatkan dan pasti kita dapatkan adalah ketenangan hati. Kita akan mulai tenang. Nah, dari situ teman-teman, dari kita mulai tenang itu, insya Allah segala solusi, segala permasalahan atau apapun yang tadinya itu negatif, apapun yang tadinya itu berat, itu menjadi mudah. Nah, itu teman-teman. Jadi, ayo perbanyak bersolawat, apapun yang sekarang teman-teman alami, baik itu senang ataupun sedih. Ketika sedih, ya solawat itu bisa menjadi obat. Ketika kita lagi happy, lagi senang, solawat itu bisa menambah syukur yang ada di dalam hati kita. Insya Allah seperti itu. Semoga di podcast yang sangat singkat ini, semoga bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil bersama. Terus toh, percayalah sholawat itu benar-benar jalan selamat teman-teman, dunia dan akhirat. Ketika kita memperbanyak membaca sholawat, nama kita akan semakin dikenal Rasulullah dan syafaat itu semakin dekat kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk perbanyak membaca sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.